Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa arda anna walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang beriktikaf di Masjid Al-Amirah Hajjah Maryam Jerudong, negara Brunei Darussalam. InsyaAllah tajuk sorotan maghrib mengesan jejak langkah syaitan, memetik apa yang terdapat dalam khutbah Jumat dalam Jumat yang lalu, ayat 21 surah An-Nur halaman 352. Jadi diambil pada petikan khutbah Jumat ya. Boleh dibaca sama-sama. Yang buka Quran halaman 352 juz 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Amanna bika ya Rabb fazidna imanan ba'da iman. Terjemahan maknanya secara ringkas, wahai mereka yang beriman, jangan turuti jejak langkah syaitan. Siapa yang menuruti jejak langkah syaitan, syaitan hanya menggesa orang itu melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kalau bukan karena limpah rahmat dan kurnia Allah ke atas kamu, tidak seorang pun yang bersih, yang terselamat dari gangguan syaitan tadi. Namun Allah mentazkiyah, membersihkan, mensucikan hamba pilihannya. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat ini menyeru orang beriman agar menjauhi jejak langkah syaitan. Jadi kita perlu belajar apa itu jejak langkah syaitan. Berkenaan dengan masjid saja ya, contohnya dilarangnya orang itu ke masjid, disekatnya jalan ke masjid. Tentang masjid saja ya. Tentang Quran, disekatnya orang itu dari baca Quran. Lalu tidak ke masjid, tidak baca Quran. Ataupun ke masjid tapi Quran tidak ada. Ada juga ya, sama ada satu disekatnya atau kedua-dua disekatnya. Contoh saja. Balik rumah orang yang terjerat dengan tipu muslihat dan jejak langkah syaitan, balik rumah dia buat kesukaan syaitan. Dia lupa balik dari masjid, sembahyang maghrib isya di masjid, balik rumah tidak ingat masjid, tidak ingat Quran, tidak ingat salat. Dipermainkan oleh syaitan. Kadang-kadang sampai tidur akhir, lalu tidak terbangun untuk tahajud, tidak terbangun untuk salat subuh berjemaah di rumah Allah. Itulah kerja syaitan. Itulah. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan turuti jejak langkah syaitan. Segala perbuatan yang mengarah kepada perangkap syaitan, tipu muslihat syaitan, jangan turuti. Perlu dikesan dan disingkap jejak langkah syaitan dan taktik serta strategi syaitan. Tengok contohnya surah Al-Isra ayat 61.
Kalau kita nak baca surah An-Nur ni, dia kena baca juga surah lain, karena keterangannya ada dalam surah lain. Tengok halaman 288 surah Al-Isra. Boleh dilihat ayat 64. Pangkal ceritanya dari ayat 61 sebenarnya. Kita lihat saja ayat 64. Di sini Allah marah sama iblis. Apa kata Allah? Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Pengaruhilah anak Adam itu dengan bujuk rayumu, dengan suaramu, dengan bisikan-bisikan yang jelek, yang negatif. Wajlib alaihim bi khailik. Kerahkanlah untuk mempengaruhi anak Adam itu pasukan berkuda, warajilik, pasukan berjalan kaki. Syaitan itu banyak pasukannya. Satu anak Adam ramai yang mentarget dia, dikerjakan sama syaitan. Balik rumah bertungkus lumus, syaitan melupakan, melalaikan orang tu. Tidak ada Quran, tidak ada solat, tidak ada zikir. Patutnya orang beriman sembahyang berisya di masjid, balik rumah dia baca Quran, dia solat, dia berzikir, dia. Orang dulu ya, orang dulu ada amalan mereka, bila balik sembahyang maghrib, sembahyang isya di rumah Allah, mereka berkumpul di rumah seseorang, mungkin bergilir, beredar, mereka akan baca Quran, seorang membaca tafsirnya, membaca huraiannya, sehingga semua yang majlis itu menangis karena takut ke azab Allah, menangis mendengar peringatan orang yang bertazkirah di rumah, dari rumah ke rumah, bukan di masjid saja ya, bukan di masjid, di rumah ke rumah. Amalan ini mungkin sudah terkubur. Orang dulu lepas Isya berkumpul di rumah si Alif malam ini, besok di rumah si Ba, panggil orang yang baca Quran, yang menerangkannya, yang menghuraikannya, mendengar uraian bacaan ini, menangis satu majelis. Nanti bila mereka balik ke rumah masing-masing, dia baca lagi, dia hayati lagi, dia menangis lagi membacanya. Itu orang bersama malaikat. Nah, manusia ini ada dua ya, ada dua kategori. Sama ada bersama malaikat, maka dia akan rajin berbuat taat, tidak pernah jemu. Atau bersama musuh, terjebak, terjerat, terpuruk, terperangkap di bawah pengaruh musuh. Maka kita dilarang jangan turuti jejak langkah syaitan. Subhanallah. Itu ayat surat Isra. Ayat surah Al-Mujadalah lagi ya. Ayat 19. Nanti balik rumah, kalau yang tak sempat buka Quran di sini, boleh dibuka nanti. Di sini lebih tegas lagi. Apa itu jejak langkah syaitan? Surah Al-Mujadilah ya. Halaman Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Halaman 544. Ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istahwaza 'alaihimusy syaitan fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Orang itu bukan lagi mengikut jejak langkah syaitan, dah dikuasai oleh syaitan, dikontrol oleh syaitan. Bukan lagi mengikuti, dah dapat sama syaitan tu. Istahwaza alaihimus syaitan. Orang itu dikontrol oleh syaitan. Matanya, tangannya, ujung jarinya, mindanya, semua dikawal syaitan. Tidak mau matanya tengok Quran 5 menit, 10 menit, 15 menit. Tengok skrin berjam-jam, tidak masalah. Tengok skrin berjam-jam sampai dia kalat mata, sampai terlepas dari tangannya, sampai dibawa ke tempat tidur. Sebelum tidur, dia mengotori pikirannya, mengotori hatinya. Pikirannya kusut, hatinya, kata orang seberang, semraut.
hatinya kacau, baru dia tidur. Mana bangun tahajud, mana nak pergi ke masjid besok subuh lagi. Ani ayat 19 ya, surah Al-Mujadilah atau Mujadalah, istahwaza alaihimus syaitan, orang itu dikontrol oleh syaitan, fa ansahum zikrullah, ndak ingat zikrullah, ndak ingat Quran, ndak ingat salat, ndak ingat zikir, ndak ingat bacaan-bacaan apa. Ulaika hizbus syaitan, mereka itulah geng syaitan, grup syaitan. Bukan lagi mengikut jejak langkah lagi, dah dapat sama dia dah. Jadi member dah. Terakhir sekali, ala inna hizbasy syaitani humul khasirun. Geng syaitan itu hidupnya rugi ya, tidak ada Quran, tidak ada salat witir di rumah, tidak ada salat tahajud, tidak ada qiyamul lail, tidak ada istighfar di waktu sahur. Ini agenda mukmin semuanya, ini ada ayat Qurannya ya. Banyak ayat Quran yang menggesah tentang tahajud, tentang istighfar waktu sahur, sebelum ke masjid. Ini tidak ada sama dia. Tidak ada salat berjamaah subuh. Rugi. Itu surah Mujadilah ya. Kemudian surah Taubah lagi 67. Surah Taubah 67. Surah Hasyr 19. Tengok surah Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa katanya di sini? Nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang itu lupa kepada Allah, balik rumah memang tidak ada Quran. Seharusnya Quran ya, sepatutnya Quran, ini tidak ada Quran. Nasullah, lupa kepada Allah, lupa pegang Quran. Fanasiyahum, orang itu pun dibiarkan Allah lupa. Allah tak ingat orang tu. Itu surah At-Taubah. Surah Al-Hasyr pula, ini pun tidak kalah pahit ya. Surah Al-Hasyr katanya nasullaha fa'ansahum anfusahum. Orang itu lupa kepada Allah, tidak ada berzikir, lalu Allah jadikan orang itu lupa dirinya. Tidak ingat nak kawal diri, tidak ingat nak memanage diri, tidak ingat nak mentadbir dirinya. Allah jadikan orang itu lupa terhadap dirinya karena melupakan Allah. Inilah peringatan Allah ya. Apa itu perbuatan keji dan perkara mungkar yang disebut dalam ayat? Yang keji, yang tak baik lah ya. Yang mungkar, yang dicela, itu yang dibuatnya. Yang disuruh tidak dibuatnya, yang dilarang dibuatnya. Nah, tandanya orang itu sudah terperangkap dalam gangguan syaitan. Cantik petikan khutbah Jumat itu ya. Walaupun khutbah Jumat membicarakan tentang harta haram, penghasilan yang haram, menipu, mungkin curang dalam sukatan timbangan, mungkin riba, yang disorot dalam khutbah. Tapi ayat Quran ini luas, dia punya liputannya ya. Kemudian kita lihat ayat tadi, walaula fadlu alaikum warahmatuhu ma zaka minkum. Zakah ini tolong perhatikan, zakah itu, zakah mengenal maksud zakah dan tazkiyah. Zakah itu artinya meningkat, maju, bersih, terpuji. Orang itu bila dia mengawasi tindak tanduknya, gerak-geriknya dari perangkap setan, dari tipu muslihat setan, dari jejak langkah setan, orang itu akan maju. Kalau mereka itu menuruti kehendak setan, mereka itu akan jatuh. Itu maka ramai orang yang menahan, tidak mau meningkat. Ini ayatnya. Walau lafal alaikum warahmatuhu ma zaka minkum. Kalau bukan karena limpah kurnia Allah, tidak ada yang bersih, tidak ada yang meningkat, tidak ada yang terpuji. Zakah itu satu perkataan, tiga maknanya. Zakah satu perkataan maknanya bersih, maju, meningkat, dan disanjung Allah, disanjung malaikat, disanjung orang beriman. Kenapa orang itu tidak mau meningkat, tidak mau naik darjat? Dari dulu lagi solatnya macam itu juga, bacaan Qurannya macam itu juga,
Kebanyakannya formality saja. Imam baca Quran waktu salat dia tidak faham. Ayat itu sudah balik-balik dibaca ribuan kali sudah dibaca. Tadi imam baca surah Al-Fil, surah Quraisy, kadang-kadang surah Al-Ma'un, surah Al-Kautsar, kadang Al-Kafirun, Al-Ikhlas, kadang An-Nas. Tapi dia tidak faham. Kenapa? Tandanya orang itu terlibat dengan perangkap syaitan tadi. Cuma kalau Allah menyatakan di sini, walaula fadlu alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena limpah rahmat kurnia Allah, orang itu tidak akan meningkat. Macam mana tuh orang nak meningkat? Karena orang itu mendapat limpah rahmat kurnia Allah. Allah selamatkan dari gangguan syaitan. Bila orang itu terselamat dari gangguan syaitan, malaikat akan mentadbir kehidupannya. Bila malaikat mentadbir kehidupannya, orang itu akan meningkat, maju. Kebanyakan manusia hari-hari jatuh. Kadang naik sedikit, jatuh lebih banyak daripada naiknya. Banyak jatuh dari naik, banyak macam mana nak maju? Banyak mundur daripada marah ke hadapan, lebih banyak mundur daripada ke depan. Macam mana mau maju? Ini ayatnya ya. Walau la fadlu alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena limpah kurnia Allah, orang itu memang kalah berjuang menghadapi syaitan. Bila kalah, dia akan sama ada jatuh ataupun statik, menahan. Sebelum Ramadan, masuk Ramadan, bulan Syawal, sekarang sudah Zulqa'dah, sekejap lagi Zulhijjah. Lepas itu lepas Zulhijjah masuk tahun 1443 Hijrah. Bulan Muharram nanti 1444. Sama juga 1443, 1444, tidak ada perkembangannya. Kenapa? Karena kehidupannya dikelola oleh syaitan. Allah tak bantu, malaikat tak support. Ayat yang menyatakan orang beriman itu patutnya meningkat banyak tuh ya. Banyak. Boleh lihat satu ayat dalam surah Muhammad yang menyatakan sepatutnya orang beriman itu meningkat hari-hari. Boleh dilihat ya, surah Muhammad, ayatnya pendek sekali. Halaman 508 ayat 17. Yang buka Quran boleh lihat ya, halaman 508 ayat 17. Walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dalam nota tidak ada ya. Jadi kalau ada pen boleh tuliskan di sana. Surah Muhammad ayat 17. Ayat menegaskan bahwa orang yang betul cara hidupnya dia mesti maju. Walladzina ihtadau, orang yang betul perjalanan hidupnya, tuningnya betul, elemennya betul, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, straight, istiqamah. Zadahum huda, ilmunya akan meningkat. Beramal dia meningkat, membaca meningkat, mendengar pengajian meningkat. Hari ini dapat, besok dapat, lusa dapat, dengar khutbah dia dapat, bertambah ilmunya, bertambah. Zadahum huda, ilmunya akan meningkat. Wa atahum taqwahum, ibadatnya juga bertambah. Ilmu bertambah, ibadat bertambah. Dua-dua meningkat. Maka dalam Quran ini katanya, walaula fadlu alaikum warahmatuh, kalau bukan karena limpah rahmat dan kurnia Allah, ma zaka, tidak akan maju orang tu. Sama ada mundur ataupun jatuh. Tidak ada kemajuan, no progress. Tidak ada kemajuan dalam hidupnya. Kenapa? Khutuwat syaitan tadi. Karena pengaruh jejak langkah syaitan. Tengok penghujung ayat, walakin Allah yuzakki man yasha. Ini dari zaki ini tazkiyah nih. Zakka yuzakki tazkiyah. Itu maka Imam Syafi'i bercakap, karena belajar bahasa Al-Quran paling kurang istilah-istilah berkenaan dengan ibadat dia kena tahu. Walakin Allah yuzakki man yasha, namun Allah mentazkiyah hamba yang dipilihnya. Dalam masyarakat adakah 10% yang dipilih Allah? Belum tentu ada. Belum tentu ada 10% yang dipilih. Yang datang ke meja ada 10%. Belum tentu ada 10%.
Yang datang itu dipilih lagi. Walakin Allah yuzakki man yasha. Allah akan mentazkiyah, memilih, membersihkan, membuat jadi maju orang yang dipilih Allah. Bila orang itu sudah bersih dan maju, dia akan terpuji pada sisi Allah. Patutnya bila baca ayat ini, patutnya kita support dengan doa yang di bawah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Bila baca ayat Quran tentang tazkiyah, bacalah hadis tentang tazkiyah. Doa dalam hadis Nabi Rasulullah bila baca ayat tentang tazkiyah dalam surah Asy-Syams, ada lagi nanti di sana, baginda spontan baca doa ini, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baginda Rasulullah SAW bila baca Quran tentang tazkiyah akan berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Nah, tengok, zakki itu tazkiyah. Perlu belajar ya, perlu belajar. Sudah berapa pertemuan kita sebut, kita perlu baca Quran, kita perlu menyingkap maknanya, dan kita perlu support dengan doa. Perlu berdoa, meminta kepada Allah tentang message ayat yang dibaca dan yang didengar. Rasulullah SAW sendiri mengajar umat bila baca ayat tentang tazkiyah dalam surah Syams, baginda support dengan doa Allahumma ati nafsi taqwaha. Boleh kita baca ayat ya? Boleh kita baca ayat di atas, walau la fal alaikum warahmatullahi mazaka minkum min adina abada walakin yuzakki man yasha. Sampai di sini nanti kita baca doa yang di bawah. Ini kaidah Rasulullah ya. Kita baca dari walau la fadlullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha. Walakin Allah yuzakki man yasha. Walakin Allah yuzakki man yasha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Begitu seharusnya, sepatutnya cara Rasulullah. Begitu sepatutnya cara Rasulullah mengajar umat berinteraksi dengan kalamullah, membaca, menyelami maksudnya, dan sokong dengan doa. Minta apa yang maksud ayat itu, apa yang jadi maksud tujuan ayat itu, kita kena minta, ya Allah saya mau ini. Walakin Allah yuzakki man yasha, namun Allah mentazkiyah hamba yang dipilihnya. Mintalah, ya Allah kami mau ya Allah, jangan kami tidak dipilih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Mengenal maksud zakah dan tazkiyah. Perkataan ini zakat tazkiyah itu bermaksud bersih, meningkat dan mulia. Satu perkataan tiga maknanya. Sebelum ini kita dah sebut Ar-Rabb. Satu perkataan maknanya lebih 10. Karena belajar. Bukan Tuhan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan. Bukan Tuhan saja. Kalau Tuhan baru satu. Kalau maknanya 10 kita ambil satu Tuhan, berarti baru 10%. Tidak dapat bahasa Melayu mengcover bahasa Al-Quran karena belajar. Kalau tidak dia tidak paham Rabb nanti. Dipikir Tuhan, bukan. Karena belajar. Terjemahan tuh banyak yang perlu diusai, banyak yang perlu dibaiki. Kecuali kalau ada footnote keterangan di bawah dan lengkap, itu oke lah. Kalau tidak dibuat footnote keterangannya, berarti perlu diusai lagi, perlu diperbaiki lagi, dibetulkan lagi. Baik. Zakat tazkiyah maknanya bersih, meningkat dan mulia. Bila orang itu membersihkan jiwanya, dia akan terhindar pada sifat tercela, dia akan naik maju. Ibadat solatnya pun berubah tuh. Ada 10 orang yang solat, ada 20, ada 50. Nilainya tidak sama ikut kebersihan hatinya,
kebersihan mindanya. Amal tuh ikut kebersihan hatinya, bukan ikut bacaan saja. Subhanallah. Tazkiyah nomor 8 ya. Tazkiyah terangkum dalam tilawah, ta'lim dan tazkiyah. Ini istilah belaka nih. Tilawah, ta'lim, tilawah itu membaca, ta'lim itu mengajar, tazkiyah itu membersih. 3T ini adalah risalah asas dan tugas mulia Rasulullah SAW dan umat. Boleh rujuk dalam suratul Baqarah ayat 129, suratul Baqarah ayat 151. Ada yang 3 ini. Ada yang 3 ini. Yang kita buat istilahnya 3T. Boleh dirujuk ya. Suratul Baqarah di awal, di ujung juz 1 sebelum juz 2 lagi. Bismillah. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Ayat 129 halaman 20. Suratul Baqarah halaman 20. Dalam ayat 121 ini, bukan 121 ya, 129. Dalam ayat 129 ini ada 3T. Tengok. Yang buka Quran boleh lihat ya. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ada yang 3T di sini. Pertama, yatlu tilawah. Yang kedua, wa yu'allim ta'lim, T yang kedua. Yang ketiga, wa yuzakkihim tazkiyah. Karena belajar. Tazkiyah terangkum dalam 3 istilah, 3 serangkai. Tidak boleh satu saja diambil. 3 karena diambil. Kalau kata orang Melayu, macam tungku 3 sejerangan katanya. Tungku zaman dulu bukan tungku besi sekarang, kan ada 3. Tungku 3 sejerangan katanya. Tungku itu kalau diambil satu kan periuknya kan gugur, jatuh nanti rebah. Begitulah 3T ini, tilawah, ta'lim dan tazkiyah. Sebut dalam ayat 129. Tilawah kita kena ngaji, kena belajar, banyak baca Quran. Ta'lim karena belajar dan mengajar. Tazkiyah karena membersihkan dirinya dan jiwanya. Inilah tugas Rasulullah, inilah tugas umat. Ini tugas Rasulullah, ini tugas umat ya. Sebaiknya dirujuk ayat mengenai tazkiyah surah Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha. Di sana termasuk ayat tazkiyah yang paling penting. Subhanallah. Ayat inilah bila dibaca oleh baginda spontan membaca doa Allahumma ati nafsi taqwaha. Boleh dibaca ya yang pegang Quran, surah Asy-Syams halaman 595, 595, 595. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Inilah yang dibaca baginda. Bila baginda baca ini, baginda akan baca doa di bawah ini, Allahumma ati nafsi taqwaha. Dalam surah Asy-Syams ini ada zakka, tazkiyah, ada dassa. Tazkiyah itu membersihkan hatinya, membersihkan mindanya, membersihkan pikirannya, membersihkan akhlaknya, membersihkan amalannya. Lawannya dasa. Dasa itu mengotori. Tengok yang haram, tengok yang Allah murka, kotor, mengotori dengan ujung jari, dengan media, membersih dengan Al-Quran. Nak bersih, pegang Quran, baca Quran. Kalau boleh Qurannya dihafal lagi ya. Kalau boleh dihafal walaupun 1 ayat 1 hari, 1 ayat 1 hari.
30 hari 30 ayat. Tidak dapat satu ayat satu hari, mesti dapat kalau dia mau. Mesti dapat kalau dia mau, kecuali tak mau. Kalau tak mau, satu ayat seminggu tak dapat, satu ayat sebulan tak dapat. Tapi kalau dia mau satu ayat satu hari mesti dapat. Quran ini bukan hanya dibaca, dihafaz juga. Karena sepatutnya Quran itu dibaca. Surah-surah yang hafaz, ayat yang sudah lancar dibaca karena dibaca. Baca dalam solat, dibaca luar solat. Quran ini kan obat. Hati itu akan terubat, hati itu akan terawat sebanyak mana Quran dia baca. Quran ini obat. Kalau obat tidak diambil, macam mana mau sembuh dari penyakit? Tentulah penyakitnya sama ada semakin teruk ataupun tidak sembuh. Tidak sembuh-sembuh, sakit terus. Kenapa? Obat tidak diambil. Nah, dalam ayat ini Allah memperingatkan, qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mentazkiyahkan dirinya, yang membersihkan dirinya, dia untung. Bila dia bersih, mau ke masjid, mau baca Quran, mau tahajud. Baca Quran satu juz bagi dia sedikit saja. Nah, kalau dia kotor, waqad khaba man dassaha, kalau dia kotor, dia rugi, dia hampa. Tidak mau ke masjid, tidak nampak jalan ke masjid, tidak boleh pegang Quran. Subhanallah. Tidak boleh duduk mendengar tazkirah karena dalamannya kamah kotor. Ini ayatnya ya. Ini ayatnya. Qad aflaha man zakkaha. Ayat tentang tazkiyah ya. Beruntunglah orang yang bertazkiyah. Mau ke masjid, mau sembahyang sunat, mau berzikir, tidak jemu berzikir, tidak jemu baca Quran, tidak jemu duduk dalam majelis ilmu, tidak jemu menggali ilmu, menambah ilmu, suka menambah ilmu. Orang yang sudah bersih, dia akan produktif ya. Dia akan rajin beramal. Apa ayatnya? Qad aflaha man zakkaha, ayat 9 surah Asy-Syams. Wa qad khaba man dassaha, lawannya apa? Rugi orang yang mengotori mindanya, mengotori hatinya. Inilah yang disebut dalam surah ayat tazkiyah dalam surah Asy-Syams. Subhanallah. Jadi cantik sekali petikan khutbah Jumat ni ya. Tapi dalam khutbah Jumat tidak diterangkan seperti yang kita bentangkan sekarang lah. Karena tujuan dalam khutbah itu hanya tentang menyorot tentang harta yang haram, penghasilan yang haram, yang dipengaruhi oleh syaitan melalui kemudahan media komunikasi zaman modern, internet untuk menipu, internet untuk mengaut harta yang haram. Dan kita gunakan ayat ini untuk memperingatkan kita dari mengesan jejak langkah syaitan. Syaitan bekerja 24 jam. Satu orang, bukan satu syaitannya, ramai yang target dia. Kecuali orang itu sudah dapat sama dia, dah jadi ahli. Ramai manusia yang sudah jadi ahli, yang dikatakan hizbus syaitan dalam surah Mujadilah tadi. Kalau sudah jadi ahli, syaitan cari yang lain, dia sudah melakukan kerja syaitan. Ramai manusia yang sudah lama dipengaruhi oleh syaitan, dia sudah jadi ahli. Yang dikatakan aulia, yang dikatakan Qurana. Ini panjang lagi ceritanya. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Yang penting kita bacalah doa ini dulu 3 kali, sambung dengan doa di bawah juga tentang nafsu nih ya. Ini doa tentang nafsu. Kita baca 3 kali sama-sama dulu ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Kalau untuk ramai nufusana ya. Allahumma ati nufusana, itu untuk ramai yang dalam kurungan itu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Tentang nafsu, kita minta kepada Allah agar Allah menolong kita mengurus nafsu. Nabi Muhammad sendiri meminta Allah, Nabi Muhammad minta tolong kepada Allah untuk mengurus nafsunya. Apalagi lah kita ini ya. Nabi Muhammad sendiri minta kepada Allah agar
Allah menolong baginda untuk mengelola mentadbir nafsunya. Yang di bawah ini minta supaya diberi jenis nafsu, kategori nafsu yang tertinggi, nafsul mutmainnah namanya, agar dianugerahi nafsul mutmainnah. Ayo kita baca 3 kali. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarada biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarada biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarada biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Kalau belum dapat semuanya, ambil yang pertama saja dulu. Yang di atas ambil Allahumma ati nafsi taqwaha. Ambil itu saja dulu. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha. Yang di bawah Allahumma inni ataupun inna ya. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Itu saja dulu. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ambil satu saja dulu, kemudian sudah lancar tambah lagi sampai disempurnakan semuanya ya. Tentang nafsul mutmainnah ini sudah pernah disebut ya. Orang itu kalau level nafsunya mutmainnah, partnernya malaikat. Ini dibahaskan oleh ulama ya. Dibahaskan oleh ulama, orang yang level nafsunya level nafsul mutmainnah, partnernya malaikat, bercakap dengan malaikat, pegang handphone dikontrol malaikat, gerak-geriknya semua dikawal malaikat. Bila mereka dikawal malaikat, Allah bersamanya. Subhanallah, subhanallah. Kalau nafsunya belum lagi nafsul mutmainnah, nafsu yang paling rendah katanya nafsu al-ammarah bisu, itu partnernya syaitan iblis. Partnernya syaitan iblis. Ini dibahaskan oleh ulama ya. Jadi nafsu itu secara garis besar ada 3. Sebelum ini juga pernah disebut ya. Yang paling rendah nafsu al-ammarah bisu. Nanti cari di Google ada tuh. Nafsu al-ammarah bisu rendah sekali, kawannya iblis. Tak nampak jalan ke masjid 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Tidak ke masjid tidak apa. Masjid dilangkau saja. Masjid dilangkau saja waktu azan kah tak azan kah. Allah memanggil ke rumahnya. Allah mengasih dia nyawa, yang mengasih dia kesehatan, yang mengasih dia tenaga. Panggil ke rumahnya, tidak dengar. Nafsu al-ammarah. Dia tidak perlu berpikir. Yang penting perutnya kenyang, tidurnya nyenyak. Apa ubahnya dengan yang kaki 4? Dalam Quran disebut orang itu katanya sama dengan al-an'am yang berkaki 4, yang merangkak berjalannya, bukan berdiri berjalannya. Itu orang yang rendah sekali. Boleh tengok nanti suratul An'am. Nah, orangnya ada di sana ya, dalam suratul An'am tentang orang yang tidak mau berpikir, tidak mau belajar. Nah, tengok dalam suratul An'am. Keras di sini warning Allah tentang orang tu. Subhanallah. Bukan Al-An'am, Al-A'raf ya. Suratul A'raf. La haula wala quwwata illa billah. Halaman 174 ayat 179. Boleh disimak nanti tentang orang yang kal an'am, seperti lembu, kambing, kerbau dan unta. Quran yang cakap ya. Orang yang jahat itu, yang degil itu sama dengan binatang ternak katanya, makan lebih dahsyat lagi. Rujuk ayat 179 surah Al-A'raf halaman 174. Baik. Ada yang di atas nafsu al-ammarah, nafsu lawamah namanya. 3 tadi ya. Atas sekali mutmainnah, bawah sekali al-ammarah bisu, tengah-tengah al-lawamah. Lawamah ini pergi masjid. Ya pergi masjid, dia ke masjid. Balik rumah nanti buat benda yang Allah murka, tengok yang Allah marah, campur-campur.
di masjid dengan malaikat, di rumah dengan iblis. Campur-campur. Tidak ada kestabilan, tidak ada istiqamah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita lah ya. Amin rabbal alamin. Kita baca lagi doa ini ataupun aminkan saja. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi ata'ika ya rahman. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimin. Ihfazna min kulli su' wa ihfazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Uktub lana kullal khair wa hayyi lana kullal khair wa wafiqna li kulli khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Biyadikal khair, biyadikal khair, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.